Ya, saat ini kami sedang sedang masak-masak. Jadi kami ini mau masak namanya biawak ya. Jadi biawak ini di tempat teman. Nah, teman-teman di sini sudah mempersiapkannya. Saya mau tanya ke mereka tentang bagaimana cara memasak biawak. Nah, tunggu dulu ya, Pak ya. Ini namanya Pak Yos Sudarso. Ya. Selamat pagi Pak Yos. Selamat pagi. Ya, senang. Ini sudah selesai ya? Sudah. Nah, ini bentuknya kalau sudah selesai itu begini nih. Ini daging ya. Ini dagingnya. Kalau lemaknya. Lemak ya? Ya, lemaknya. Banyak sekali ya. Ya. Yang ini dagingnya. Ini dagingnya. Ini udah selesai dipotong-potong ya. Bagaimana sih prosesnya itu Pak sampai ke situ? Caranya sangat ribet. Jadi yang pertama itu ambil biawaknya dulu, lalu kita kulitnya tuh dikupas. Nah itu apinya tuh sambil dihidupkan. Nah itu sampai dikupas bersih kulitnya. Nah baru sudah bersih, baru kita mulai potong-potong. Potong ya? Ya sampai kecil-kecil seperti ini. Perutnya diambil tidak Pak ya? Perutnya langsung dibuang dengan kepalanya. Buang ya? Ya, jadi yang diambil cuman daging sama lemaknya. Ya. Biawak itu ular ya Pak ya? Ular yang jenis ular besar atau bagaimana? Kecil atau besar tuh? Dia mungkin satu bangsa dengan segala komodo, segala buaya, tetapi buaya tuh bisa nelan ya. Tapi kalau ini kan paling besar dia sebesar paha, besar betis. Jadi tidak terlalu besar. Oke. Nah, ini orang yang sedang membuat bumbunya. Nah, namanya Pak Ferdi. Nih, selamat pagi Pak Ferdi. Selamat pagi. Ayo. Sapa penonton dulu Pak Ferdi. Halo, jangan lupa like, comment, subscribe, share. Iya, terima kasih Pak Ferdi. Nah, saya mau tanya Pak tentang jenis bumbunya, cara membuatnya seperti apa, dan untuk apa itu kegunaan masing-masing bumbu itu. Coba. Iya, kalau ini ada serai, jadi serainya ini dipotong-potong. Jadi kalau nggak dipotong, dia agak kasar. Nanti kita blender. Terus ada bawang merah, ada bawang putih untuk pengharumnya, segala kunyit, terus segala jahe. Terus tadi ada lengkuas juga, ini cabai, ya cabainya harus banyak. Jadi tergantung porsinya masing-masing. Kalau kita mau pedas, ya seginilah cabainya. Kalau kita mau nggak pedas, ya sedikit aja. Ini ada daun jeruk. Daun jeruk ya? Ya, supaya dia wangi, membuang amis. Nah, jadi fungsinya untuk membuang amis. Itu daun jeruk udah kering ya? Ya, sudah kering. Tapi kalau yang baru bisa juga ya? Yang baru ada, di sana ada yang baru. Bisa juga ya, pakai yang baru ya? Bisa. Oke, terima kasih Pak ya. Oke. Nah, ini beliau sedang buatnya nih. Oke. Nah, nanti setelah selesai buat bumbunya, itu diapain? Kita blender dulu. Jadi kita ini karena terdampar, kita tidak punya harta apa-apa di sini. Jadi kita pinjam blender tetangga. Oh iya. Jadi nanti kita ada di blender nanti. Oh, di blender ya? Nah, supaya halus. Supaya halus. Iya, bagus. Nah, ini teman-teman Pak Ferdi, Pak Yos Sudarso tadi ini dari Kalimantan Barat. Tapi mereka sekarang sedang berada di Banjarmasin, sehingga beliau bilang sedang terdampar nih. Sudah tidak bisa keluar pemirsa gara-gara corona ini, tidak boleh pulang kampung ya. Harus mematuhi protokol dan pemerintah. Iya, akhirnya mereka terdampar di sini. Ya. Tapi syukur mereka sehat kok. Sehat. Yos, itu apa Yos? Ini bumbu juga, tetapi yang ini sudah dihaluskan. Ini tidak di blender ya. Ini hanya sistem tumbuk. Nah ini serai. Serai ya. Ini kunyit campur cabai. Ini sistem tumbuk. Kalau yang punya Pak Ferdi tadi itu nanti di blender.
Oh, apa bedanya ini dan itu? Sama ya? Sama, biar banyak. Tadi kan agak kurang. Oh iya. Supaya semakin mantap Iya iya. masakannya. Iya iya. Jadi masakan itu kan tergantung bumbu itu yang harus pas Harus pas ya. dan harus banyak bumbunya. Jadi cara tahap-tahap masaknya gimana nanti Pak? Bumbu, buat bumbu dulu. Ya, bumbu. Setelah itu Sudah bumbu, kita aduk-aduk bumbunya sampai benar-benar masak. Jadi jangan sampai cara mengaduknya itu lama, takut dia gosong. Karena bumbu kalau sudah halus seperti ini, pas api sudah nyala, kalau kita tidak selalu mengaduk-aduk, dia akan gosong bumbunya. Jadi itu berakibat masakan nanti kurang maknyus atau sedap. Semoga teman-teman yang dapat biawak, kalau seandainya mau masak biawak, itulah bumbu-bumbunya tadi. Jadi sangat gampang, dan cara mengolahnya mulai dari cara kita mengupas kulit biawak itu harus dalam keadaan api menyala, sambil kita parangin kulitnya, lepaskan kulit luarnya. Jadi itu sangat penting. Jangan sampai tatkala kita mendapat biawak lalu langsung dipotong-potong tanpa dibuang kulitnya. oh gitu ya Pak. Ya, karena kalau udah dibuang kulit luarnya itu, yang pertama pas kita makannya tuh kasar. Terus yang kedua bisa mengakibatkan gatal-gatal pada segala gusi, bahkan bibir juga. Oh alergi gitu ya. Bisa membuat alergi dia. Maka kalau masak biawak ini memang harus hati-hati dan memang mengikuti prosedur yang benar-benar, mulai dari mengupas sampai jenis segala bumbunya pun harus pas. Ya baik, terima kasih Pak informasinya. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe untuk video ini karena sangat bermanfaat untuk kita belajar memasak, walaupun kita laki-laki. Oke, terima kasih Pak. Kita tunggu proses memasaknya ya teman-teman. Nah ini sudah tahap masak nih. Ini Bang Perdi sedang masak. Bumbunya belum ya Bang? Belum, jadi lemak dulu Pak. Oh lemak dulu ya. Karena ini menjadi minyak nanti, coba kita saksikan. Oke. Jadi tahapannya masak itu dulu ya supaya dia jadi minyak ya. Ya. Setelah jadi minyak diapain? Kalau sudah jadi minyak nanti baru bumbunya. Ini hanya untuk menghemat saja. Oh. Ya, menghemat minyak. Supaya tidak pakai minyak goreng ya. Ya. Wah ini minyak alami nih. Jadi kalau minyaknya sendiri itu lebih enak ya rasanya. Oke. Jadi setelah itu baru bumbu ya. Ya, kalau ini sudah menjadi minyak baru kita masukin bumbu. Oke. Nah ini tadi pemirsa bumbunya yang sudah di blender ya Bang ya. Ya. Nih banyak bumbunya nih. Nih pemirsa banyak sekali. Wow, ini bumbu yang sudah di blender. Nih minyaknya udah mulai banyak nih. Coba diaduk nih Pak. Ah itu minyaknya tuh. Oh udah banyak. Ah ini sudah masak bumbunya ya. Ya, Sudah masak bumbunya pakai minyak yang tadi itu. Minyak alami. Ini berapa lama masaknya nih Pak bumbunya nih? Bumbunya sekitar ya belasan menit lah. Belasan menit ya. Ya, sampai airnya ini kering. Sampai kering ya. Ya, karena ini kan bercampur dengan minyaknya tadi. Kalau dia sudah wangi, kering, ya kita masukin dagingnya. Dagingnya. Nah ini sudah agak kering nih. Sebentar lagi. Ini pemirsa gaya memasak zaman now. Jadi tangan yang satunya itu aduk-aduk, tangan yang satunya medsos. Sambil menjalankan bisnis. Apa bisnis apa Pak? Bisnis pitung. Oh pitung. Ya.
Ahaha. Bagaimana sih Pak ceritanya bisnis pitup itu? Waduh, luar biasa. Kalau nggak bergabung rugi. Gimana ceritanya kok rugi? Waduh, pengen nggak? Iya. Ini Makanya hubungi kami. itu. Mana? Ini adalah gambar dari video yang ditonton di Pitup yang sangat menghasilkan setiap hari itu, Pak. Jadi kita seperti ini modelnya. Jadi kita cari video yang ada tulisan ADS paling bawah. Tunggu dulu. Saya masih mencarinya dulu. Nanti kalau sudah ketemu kita tonton sama-sama. Woi, hebat anak zaman now ya. Masak sambil bisnis ya? Ya, bisnis ini setiap hari kita dapat duit. Oh gitu. Nah, ini ada tulisan ADS. Ini adalah Pitup versi baru. Jadi kita tinggal klik saja. Nah, itu sudah nyala dia. Nah, itulah videonya. Nah. Terus? Jadi bagi teman-teman yang belum mengenal Pitup, silakan dari sekarang untuk segera daftar karena Pitup ini benar-benar menjanjikan bagi kita. Oh gitu ya. Ya, videonya tuh kita tonton itu kita dapat poin. Oh. Kita dibayar perusahaan. Jadi tidak seperti yang lain. Bukan penipuan. Tidak. Ini anggota yang sudah gabung sudah se-Asia Tenggara. Oh, Sudah gitu. lebih dari 300.000, bahkan sudah 6.000, 8.000 sudah orang mendaftarkan di bisnis Pitup. Jadi sistemnya seperti ini. Ini adalah poin yang sudah masuk, yang baru tonton tadi seperti ini. Nah, jadi kita lihat di sini kalau udah 10/10 berarti misi menontonnya sudah selesai, Pak. Udah selesai ya. Jadi durasinya tuh sebentar ya, durasi iklannya tuh cuma 7 detik aja. Oh gitu. Ya, cuma 7 detik aja, tapi kita nontonnya harus 10 kali dalam sehari. Kalau nggak gitu nggak dapat poin. Oh, Ya, jadi untuk mendownloadnya tuh gampang, Pak. gampang ya. Ya, dia ada di Play Store sekarang. Itu setelah nonton tuh lalu apa lagi yang kita lakukan? Setelah nonton itu kan nonton satu video yang tulisan ADS tadi itu, kalau sudah selesai kita tunggu dulu 10 menit. Nah, kalau sudah selesai 10 menit, kita kembali lagi nonton seperti biasa, kita cari yang video ADS. Oh, 10 menit gitu ya. 10 menit, 10 kali dalam sehari. Oh, setelah itu Setelah itu kita cek poin aja. Kalau memang sudah berhasil kan kita tinggal lihat. Kalau memang 2/10 berarti 2 kali kita menonton. Kalau 3/10 berarti 3 kali kita menonton. kalau udah selesai nonton, apa yang kita dapat? Kalau sudah selesai nonton, poinnya itu kan ya di situ 1 kali nonton 0,3. Tetapi kalau kita sudah dapat anggota 1, nah jadi kita dapat bonus lagi. Kalau kita dapat anggota 1, kita mendapat bonus experience 50. Itu setiap kali kita merekrut. Nah itu lagi, kalau teman kita itu sudah nonton juga, aktif nonton, kita pun mendapat juga poin 0,5. Nah jadi itu keuntungan di Pitup ini, Pak. Jadi saya sudah lama masuk, Pak. Oh gitu ya. Ya. Experience tuh apa? Coba jelaskan saya. Apa itu experience? Apa itu poin? Experience itu adalah poin yang digunakan untuk kita menukar poin kita ke uang. Karena kalau kita tidak dapat anggota itu berpengaruh di saat kita menukar poin ke uang. Maka disyaratkan bagi kita yang sudah gabung di Pitup minimal 2 atau 3 lah kalau kita tidak mampu sampai 20 anggota. Karena kalau kita tidak dapat anggota, jadi sangat susah kita untuk menukar poin kita yang sudah kita tonton itu. Nah, jadi kalau kita melakukan transaksi, dia berkurang dari 50, itu 10 poin yang berkurang dari experience itu. Oke. Kalau misalnya saya mau gabung, bagaimana caranya, Pak? Oh, mudah saja, Pak. Kalau mau gabung, Bapak sekarang HP seperti apa, Pak? HP Android ya? Ya, kalau Android sudah bisa. Bisa ya? Ya. Bapak punya aplikasi di HP Play Store? Ada? Nah, coba cari di Play Store, buka aplikasinya. Dan buka aplikasi, lalu ketik Pitup Future Viewtech, Future Viewtech namanya. Bagaimana contohnya, Pak? Bisa ya, Pak? Coba bagaimana carinya?
Kita cari dulu ya. Kita cari Play Store. Nanti dulu ya, sabar. Nah, ini dia teman-teman lah. Ada Play Store ya. Nah, ini tulisannya Play Store, kita tekan aja ini. Nah, Oke. udah tekan. Ini kan udah posisi seperti ini. Lalu kita cari di sini, tekan. Kita ketik aja Pitup di situ. P2B. Nah, muncul Future Pewtek. Ini tulisannya lah, teman-teman. Jangan sampai salah ketik nih. Kita klik. Nah, jadi yang video Pitup yang menghasilkan uang itu, yang sehari dapat uang itu, ini dia. Nah, yang atas ya Pak. ini yang gambar hijau. Nah, ini dah terinstall dia. Nah, ini kan contohnya. Kita tekan aja ini. Yang bawahnya itu juga ya? Bukan Pak, yang bawah ini punya perusahaan orang. Yang di bawah itu kan ada yang warna hitam ya? Hitam ini. Ya. Ini bukan Pak. Oh, lain ya? Yang ini. Coba klik itu Pak, lihatnya. Oke, kita klik dulu lah. Nah, iya. Kalau udah seperti ini, tinggal aja kita install. Ini tulisannya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak informasinya. Dan satu lagi Pak. Iya ya. Karena Bapak kan katanya mau masuk. Iya ya. Tetapi kalau sudah download aplikasi ini, Bapak sudah punya Telegram belum? Udah. Sudah. Udah punya tapi belum daftar. Oh, belum daftar lah. Ya. Nah, kalau belum daftar, Bapak buka aja Telegramnya Pak. Oh gitu. Ya, pas buka Telegram itu, klik bagian pojok kanan yang ada tulisan pencarian itu, yang tulisan di situ kita mencari, umpamanya mau kita tulis apa. Tetapi kita dituntut di situ kita bergabung di Pitup OTP Bot. Oh, jadi lewat Telegram ya? Lewat Telegram ya Pak. Jadi berarti saya harus punya akun Telegram ya? Ya Pak. Setelah punya akun Telegram, lalu saya gabung di apa tadi? Pitup OTP Bot. OTP Bot ya? Ya, nanti ikuti petunjuknya. Start, mulai. Kan di situ perintahnya start, mulai. Nah, sudah start, register. Udah register, baru kita klik send as your contact. Nah, kalau kita sudah mengklik send as your contact itu, maka kita pun siap untuk mendaftarkan diri kita ke Pitup. Kalau belum gitu udah bisa terdaftar Pak. Oh gitu ya? Ya, hati-hati juga di situ. Kalau salah kita dalam kita masuk di OTP Bot itu udah bisa terkirim nomor OTP dari Pitup itu, Telegram itu. Oh. Ya. Oke. Oke pemirsa, ini bumbunya udah kering ya Bang ya? Sudah kering. Udah kering, berarti sekarang masukin daging. Oke, mantap pemirsa, enak sekali. Ini biawak Kalimantan. Enak biawak Kalimantannya itu. Makanannya segar ya. Iya dong. Nggak takut makan biawak ya Bang? Hah? Nggak takut makan biawak ya? Enggak. Itu apa buktinya kalau dia udah masak ya? Ini nanti dia dagingnya sudah lembut. Lembut ya? Ya. Nah, ini kan kering. Jadi kita kasih air. Kasih air dulu. Masukin air ya. Jadi airnya secukupnya aja. Jadi tinggal kita tunggu sampai dia kering. Sampai kering ya. Ya, paling sekitar
30 menit. Oh iya. 30 menit sudah masak. Iya pemirsa, ini masakannya sudah selesai. Tadi itu pakai panci besar tapi berubah ke sini karena ini lebih cepat masak katanya. Nah ini bentuknya sudah masak nih. Udah masak ya bang? Iya sudah masak. Sudah kering dia. Kering ya? Ya. Ini bentuknya kalau dia udah masak tuh begitu ya? Nah. Jadi ini lembut sekali ini. Lembut ya? Iya. Wow, enak sekali. Ini yang ahli memasaknya itu pemirsa. Namanya Pak Ferdi ini dari Kalimantan Barat. Oke. Mantap, Bang. Iya, makan ya, Bang? Makan kita. Teman-teman, saya sedang makan bersama teman-teman di sini. Ada Pak Yosudarso, ada Pak Ferdi. Jadi ini bapak berdua yang sedang masak. Saya berkunjung ke sini dan dijamu mereka makanan biawak enak. Enak luar biasa ya. Enak luar biasa ya. Jadi kita makan dulu. Oke. Saya cuci tangan dulu. Saya sudah. Iya. Gimana rasanya Pak? Enak sekali. Nikmat. Hah? Nikmat. Luar biasa. Jadi pas mau tutup itu pendaftaran pertama, pukul pas 4 2 orang. Jadi tidak ada kosong beneran. Ya. Jadi itu kalau saya sampai ke bintang 1 cuma lama. Sisa 11 hari ya Pak. Isi 40. Baru aku ngambil di bintang 1. Apa dalam poin per hari hanya 0,15. Wah enak sekali ya. Mau nikmat Pak. Kalau luar biasa enak nih. Hebat nih teman-teman masak. Apalagi ada telurnya kemarin Pak. Iya. Ya. Mana telurnya? Ini nggak ada telur Pak. Yang pertama, Yang pertama besar ini sebesar telur ayam kan? ya 2 biji aja. Bang Yos makan udah kenyang ya. Langsung tepat. Berapa telurnya? 2 ya? Banyak Pak. Ada 20-an lebih ya. 25. Tapi pas tadi masukin kulkas tidak nyaman lagi. Prinsipnya itu kalau kita mau masak telur biawak ini harus udah masak semua. Gitu lah. Nggak boleh ditunda-tunda. Karena kemarin itu dibuang ya berapa biji itu 6 kali 5. Mana ada mau makannya biar mau dari awal juga nggak mau. Setelah itu kalau yang awal tuh aduh nikmatnya luar biasa telur itu. Entah lama nggak enak ya? Apa gitulah kayak kering di dalam gitu, nggak ada lagi dia ini kayak telur ayam yang kuning itu kan kalau kita sentuh kan dia hancur kan, kalau itu enggak ya disentuh tetap jadi enak baik berarti. Kali kurasa tuh udah nikmat udah Kayak tepung tuh. kayak tepung. Memang telur ular beda dengan telur ayam. Telur ular itu kita lempar begini nggak pecah ya? Enggak. Wah enak sekali ini. Pedas Pak. Iya lumayan. Tapi kalau saya campur sayur sanggup. Lombok yang paling pedas itu bawang solo tuh. Tapi enak banget. Kami di sini untuk biawak ini kadang datang sendiri siapa? Ya, langsung sendiri biawak ini. Besar ya? Enggak besar semua. Dari dapur loh. Awal-awal kami datang, menyerang sampai ke sini ya. Langsung ya jadi mangsa sampai. Cuman waktu itu tadi dia yang makan ya, aku belum terlalu berani. Kenapa? Karena
karena waktu di Jerman itu aku nggak tahu makan jeruk itu. Jadi aku coba-coba kan. Masih judi waktu itu. Banyak sekali nih. Maaf ya saya nambah ya. Tambah Pak, kalau aku nih karena memang ini dia, padahal masih kenyang gak nih. Enak sekali. Saya mau makan dan istriku masak di rumah. Ya. Saya bilang, saya mau tembak mereka. Dia seperti mau masak. Jawa. Kabinya kesian lah. Jadi tulangnya udah kita pisahin. Iya ya. Ya. Enak sekali. Jadi kita enak makannya. Enggak lagi sini buang tulang. Ya, enggak. Sebenarnya banyak tulang ya. Ya banyak tulangnya Pak. Bagaimana buang tadi? Ini tulang yang apa? Yang lembut aja nih. Tadi itu apa namanya? Termasuk ya tulang belakang ini. Ada sedikit. Oh, yang tulangnya dibuang tadi. Iya dibuang.